Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutin kita yang sudah terjadwal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau saya barangkali boleh bertanya di awal pengajian ini, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, siapalah orang yang paling kita hormati dan kita sayangi menurut pandangan agama? Coba bapak kasih tahu dulu sama saya. Menurut bapak siapa kira-kira begitu? Ibu. Itu garis keturunan. Yang lain Rasulullah. Saya tambah lagi, orang yang kita sayangi dan kita hormati, kita muliakan ini sekaligus bisa menjadi orang yang kita takuti. Siapa kira-kira? Allah. Siapa dari bilang Allah tuh? Saya jawab sajalah, ya kan? Yang ini begini Bapak, sampai jam 11 tadi malam tak tahu saya apa yang mau saya sampaikan pagi ini. Bayangkan itu. Akhirnya jam 11 saya duduk, oh ini gitu, saya buka-buka, itulah yang dapat saya. Itulah yang mau kita sampaikan pada hari ini. Ternyata nanti kalau salah boleh bapak-bapak koreksi. Namanya pun pengajian umum, ya kan? Ada dua jenis, kalau boleh kita bilang jenis lah, atau bentuk atau golongan juga boleh, dari manusia ini yang kita sangat hormat sama dia, sayang sama dia, tapi bisa juga dia menjadi orang yang kita takuti. Siapalah itu? Kalau tadi ada bilang Rasulullah, itu pasti karena memang dia orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang yang tak memuliakan dia, itu sama artinya dia tidak memuliakan Allah. Tapi kita tidak akan pernah takut sama Rasulullah. Takut dalam artian lari, ini memang takut dan kita harus berlari dari dia. Jadi ada pengertian takut kepada Allah kita semakin dekat. Takut kepada makhluk semakin lari. Takut kepada Omikron, politron itu apa? Omikron. Nanti terakhir sinetron. Takut kepada makhluk Allah yang tak nampak, kita lari. Itu dia, takut kepada harimau menjauh, takut kepada buaya menjauh. Tapi takut kepada Allah tidak menjauh, semakin dekat. Semakin takut kita sama Allah, semakin dekat. Jadi yang saya maksud takut ini memang kita memang ingin menghindar dari dia. Tapi dia ini orang yang kita muliakan, kita sayangi. Siapalah itu? Ada dua golongan. Yang pertama, orang yang kita hormati, kita sayangi, kita muliakan itu adalah ahli ibadah. Yang kedua, orang yang kita hormati, kita muliakan, kita sayangi itu adalah ulama. Ini tidak ada garis keturunan, siapapun dia di antara kita ini, kalau ahli ibadah kita hormati. Kalau dia ulama kita hormati, kita muliakan. Tapi makhluk yang dua ini ada saatnya kita harus lari dari mereka. Lari dari ahli ibadah itu, lari dari ulama itu. Siapa dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Anas, ahli ibadah yang kita harus hindari itu adalah ahli ibadah yang ubadun juhala, ahli ibadah yang bodoh. Siapa itu ahli ibadah yang bodoh?
Dia rajin beribadah tapi tak tahu dia dasar ibadahnya. Ada nggak kira-kira orang begitu? Tak tahulah saya ada apa tidak, tapi di sini tidak ada. Tapi kalau tidak ada, tak mungkin dibuat Nabi, karena kata Nabi nanti di akhir zaman akan ada dua golongan ini hadir. Dia ahli ibadah tapi bodoh. Kemudian nanti di akhir zaman kata Nabi ada orang yang ada ulama, tapi ulama ini fasik. Kita kan kalau dengar kata ulama itu kan segan betul kita. Oh itu ulama itu. Usahakan ulama, ustadz aja segan apa? Ustadz itu kan di bawah-bawahnya ulama itu. Apalagi ulama. Tapi kita harus lari dari ulama yang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus pelan-pelan kita ikuti cakap saya ini untuk kita cerna. Nanti kalau salah tangkap habis, bisa nanti saya dituduh macam-macam, apalagi ada yang memotong cakap ini, ya kan, bahaya kita. Nah, kita ambil dulu kata ibadah. Memang tugas kita semua ini beribadah. Itu tidak bisa kita ingkari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, udah saya sampaikan ini lama-lama di sini, ibadah itu ada ibadah yang mahdha, ada ghairu mahdha. Ada ibadah yang sudah terukur, tak bisa dirubah-rubah, itulah dia ibadah yang sholat, zakat, puasa, haji, ini nggak bisa dirubah-rubah ini. Tidak boleh nanti di sini ada orang, yuk kita besok hadir malam ini untuk sholat tarawih, tapi tak di Ramadan. Nah ini kacau ini. Ayo sholat subuh kita hari ini kita lebih tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, subuhnya 3 rakaat ya, katanya. Ah ini nggak bisa. Jadi ibadah yang ini sudah paku mati, bukan harga mati, paku mati. Nah, ada ibadah yang memang tidak diatur, tapi karena diniatkan karena Allah, pekerjaan itu tidak melanggar perintah Allah, itu ibadah. Maka saya sering bilang narik becak itu bisa jadi ibadah bagi yang menarik becak kalau niatnya mencari rezeki karena Allah untuk menghidupi keluarganya. Kemudian begitu azan berkumandang, yang narik becak itu sholat. Kemudian yang narik becak itu kalau umpamanya tertinggal dompet orang itu tak diambilnya, itu ibadah. Nah, tapi ada orang yang ahli ibadah bodoh. Bagaimana yang dikatakan orang yang ahli ibadah bodoh? Dia ibadah tapi tidak tahu apa yang diibadahkannya, dan dikasih tahu marah, dan menengok ibadah orang dia tak suka. Kenapa dibilang Nabi seperti ini? Saya ulangi, kalau Nabi yang bilang itu pasti terjadi. Perkara kapan itu urusan belakangan, karena hadis itu mengatakan akan terjadi. Kapan? Ya nanti. Nanti itu kapan? Nah besok. Kan aku bilang sama kau besok, katanya. Datang kita besok ya. Tapi aku bilang sama kau besok, katanya. Tak habis-habis ini. Maka dulu di Tanjung Balai ada namanya Sipolan besok. Asal datang awak besok ya, katanya. Datang awak besok ya, besok terus. Tak jadi. Saya ulangi, jadi ini orang seperti ini penampilannya, paten betul. Ibadahnya oke betul. Tapi dia tidak tahu ibadahnya itu dari mana asalnya, mengapa begitu. Begitu dikasih tahu orang dia marah, begitu menengok orang berbeda dengan ibadahnya dia pun tersinggung. Nah, saya tanya tadi kenapa dibilang Nabi seperti ini? Karena menurut analisa kita bersama, dibilang Nabi kan bukan sekarang, nanti itu kapan ya? Tadi itulah besok. Nah, kenapa ini terjadi? Bapak,
hari ini indikasi ke arah itu sudah terlihat. Di mana? Di saat hari ini banyaknya orang belajar agama tidak dari guru yang sesungguhnya, tapi dia belajar dari media atau dari YouTube lah sekarang kita bilang, dari WA lah kita bilang. Sekarang ini kan banyak WA yang kalau bahasa kerennya dilumudilun. Ucapkan kalimat ini, bacalah ini dengan bagus, share kepada 10 teman Anda. Apabila tidak Anda share nanti akan begini. Saya sudah mencoba membuktikannya. Awak pun takut share. Ya kan? Satu sisi dia ingin beribadah, ingin menjadikan medsos sebagai media ibadah, tapi tidak tahu. Tidak tahu dia yang di-share-nya itu apa. Jadi saya ulangi, kenapa kok terjadi itu? Karena banyak hari ini orang belajar agama tidak dari gurunya, tidak dari sumbernya, rujukannya pun tidak tahu. Tetapi semangat beramalnya tinggi. Itulah yang namanya kalau di dalam perguruan tinggi ada satu mata kuliah namanya psikologi agama. Jadi orang yang beragama ini ditinjau dari kacamata psikologi, ada orang yang semangat emosionalnya tinggi, emosi keagamaannya tinggi. Tapi dasarnya tidak tahu dia. Nah, biasanya kalau orang sudah melakukan sesuatu karena faktor emosional, itu akal sehat hilang. Jadi kalau dia sudah suka dengan itu tidak pakai rasio-rasio lagi. Oh, udah aku pokoknya itu. Kenapa? Udah laku itulah katanya. Janganlah aku tanya-tanya. Itulah pokoknya. Udah pakai pokoknya payah, rantingnya pun tak dapat. Ada pun begitu. Udah aku begini. Nah. Jadi hari ini Bapak, banyak anak-anak muda, generasi-generasi muda kita yang masuk ke wilayah ini, yang dia tidak tahu, tapi karena pemahaman keagamaannya kosong, masuk ke situ. Ini agama bilang, ditariknya. Media sosial kita hari ini punya sisi mata pisau, ada negatif, ada positif. Positifnya kalau media itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai niat tulus untuk menjadikan media itu sebagai sarana menyampaikan pesan. Yang kedua, niatnya tulus tapi dia tidak tahu apa konten yang harus disampaikan di situ. Atau yang ketiga, ada orang yang ahli IT, dipotong-potongnya media itu sehingga yang tampil ke depan atau yang muncul ke permukaan atau yang sampai kepada yang menonton tidak lagi sesungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahli ibadah yang seperti ini yang kita khawatiri. Kalau tadi ahli ibadah yang kita hormati, kita sayangi, kita muliakan, itulah dia orang yang beribadah memang tahu dia apa yang dikerjakannya, dan dia dan dia kerjakan itu bukan karena faktor emosi keagamaannya, tapi karena faktor kesadarannya, itulah memang harus dikerjakannya dan ilmunya ada. Kalau ditegur orang, dia akan menanya, kenapa rupanya salah saya ini? Iya, kalau begitu mana betulnya? Ini ada keterbukaan dari dia, sehingga amalannya itu semakin lama semakin bagus. Saya tidak ingin, saya mendapatkan satu teguran. Tapi bukanlah contoh yang saya alami ini menjadi salah satu patokan dan rujukan serta contoh yang bisa untuk diumumkan, dijadikan sesuatu yang umum, tidak. Saya ketika itu mau ceramah di satu masjid, tak usah dibilang di mana. Jadi karena saya bukan imam ya seperti ini, dan saya memang jarang mau jadi imam. Salat tahiyat terakhir
kaki saya begini apa namanya itu ya, tidak tegak begini. Biasanya kan tegak begitu kan, saya begini, di belakang saya ada bapak-bapak siap sholat. Sebelum ceramah, Ustadz mohon maaf katanya. Iya Pak, saya bilang, Ustadz nanti mau ceramah sini katanya. Iya, bagaimana Ustadz bisa nanti menyampaikan ceramah agama sementara sholat Ustadz tak sah katanya. Hah? Terkejut juga saya ya kan. Tak sah Pak, saya bilang. Tidak katanya. Bagaimana tadi kaki Ustadz sholat? Saya bilang begini. Itulah yang tak boleh, itu harus begini. Kalau tak begini batal katanya. Bagaimana saya menerangkannya sama dia? Saya pun alhamdulillah Pak, Bapak terangkan itu batal. Nanti saya perbaikilah. Ayah nanti perbaiki ya katanya. Ya udah selesai. Karena kalau bertengkar dengan dia pasti ribut dan pasti tidak akan diterimanya. Cuman dua alasan. Kalau kita digitukan orang cuman dua alasannya. Pertama, terima kasih Pak, nanti saya perbaiki. Yang kedua, Pak kaki saya sakit, bilang. Habis. Kalau kita terangkan tak jadi ribut itu. Jadi saya memahamkan, saya bukan katakan Bapak itu merupakan ahli ibadah yang bodoh, tidak. Saya pahamkan itulah yang tahu dia, sehingga di luar itu dia nyatakan salah. Kan sekarang banyak orang begitu. Jadi ahli ibadah tuh orang yang harus kita muliakan, kita sayangi. Ibu pun kalau punya suami ahli ibadah, ibu beruntung. Bapak pun kalau punya istri ahli ibadah beruntung. Tapi kalau begini takut kita. Nah, kalau begitu bagaimana? Ini kan penyakit, atau ini kan sesuatu yang harus kita, yang jangan terjadi sama diri kita. Harus ada solusi. Karena mengaji itu bagi saya, kalau ada persoalan ada solusi. Karena Al-Quran itu semuanya menceritakan solusi, kendati pun kadang-kadang di awal atau di tengah atau di mana atau bagian lain ada dia menimbulkan persoalan. Tapi Al-Quran itu satu-satunya kitab yang sangat-sangat solutif. Tidak ada persoalan yang tidak selesai kalau merujuk ke Al-Quran. Kendati pun ada sekarang orang besar di dunia ini mengatakan, oh tidak begitu, Quran itu tidak semuanya bisa menjawab tantangan zaman. Ya udah nggak apa-apa. Iya kan? Nah jadi kalau persoalannya adalah ahli ibadah itu orang yang harus kita muliakan, kita hormati, tapi kalau dia menjadi ahli ibadah yang bodoh, sangat kita takut kepada dia, maka bagaimana solusinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa tugas utama kita beribadah itu garis yang tidak boleh kita ganggu gugat itu. Karena itu Allah yang bilang, segala sesuatu yang Allah bilang jangan ditawar-tawar dan jangan diganggu dan jangan rubah-rubah. Tak boleh itu. Nah, bagaimana kita menjadi ahli ibadah yang tidak bodoh? Belajar. Barangkali Bapak Ibu kan bilang, ala Ustadz, kata belajar itu kan sederhana. Tapi perlu diingat, belajar itulah yang paling sulit. Makanya ketika Muhammad berumur 40 tahun berkhalwat di Gua Hira dan diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul, ayat yang pertama dia terima, Iqra. Bukan amanu, bukan sallu, bukan hajju, tapi Iqra, belajar. Kenapa? Karena semua yang akan dikerjakan, sholat, zakat, puasa, haji, sampai kepada yang tingkat tertinggi pun itu awalnya belajar dulu, tahu dulu. Ini sekaligus saya sampaikan kepada mana yang mu'alaf. Nah, Bapak yang mu'alaf ini tugas Bapak belajar dulu.
Yang lain-lain Bapak jangan pikirkan dulu, belajar dulu. Dan hebatnya Bapak ini dia masuk Islam, kita beranggapan positif karena ada keyakinan dia kepada agama Islam. Dan yang paling utama, orang yang tidak Islam masuk ke Islam itu faktor utamanya hidayah dari Allah. Bagaimanapun hebatnya ustadz mendakwahi orang non muslim, kalau hidayah Allah tidak ada, itu tak jadi. Tapi gara-gara terjatuh naik sepeda, ada orang masuk Islam. Ada tidak? Naik sepeda, yang depan terjatuh, sepedanya menjadi angka 8, kepala kawannya pecah, tangannya retak, segala macam. Dia jatuh juga, tapi tak apa-apa. Ditanya orang tuh, kau kenapa tak apa-apa? Tadi pas aku jatuh tuh macam ada aku tengok bayangan putih mengangkatku. Oh, itu bisa dijadikannya sebagai salah satu cara dia. Inilah hidayah Allah, inilah bisa. Jadi hidayah itu datang entah dari mana-mana. Makanya belajar. Kemudian setelah Nabi mendapat perintah belajar, Nabi juga bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal, belajarlah dari paling kecil sampai liang lahat. Ada orang bilang, bagaimana cara belajar anak kecil dan bagaimana cara belajar orang mati? Anak kecil belajarnya, pertama kali pelajaran yang diterima oleh anak kecil azan dan qomat. Itu materi pelajaran yang paling mahal. Karena dia masih kosong yang dia dengar, begitu lahir ke muka bumi terdengar kalimat Allah, lafzul jalalah, itu pelajaran yang pertama. Nah, bagaimana belajar sudah mati? Tapi banyak orang, kalau yang kedua ini banyak orang yang tak percaya. Polan bin Polan, kamu sekarang sudah berada dalam kubur. Nanti apabila datang malaikat mungkar wa nakir menanyakan kepadamu, ma rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Allahu Rabbi. Ada nggak begitu? Itu talqin. Sebahagian orang bilang, mana lagi perlu sama dia itu. Ya, perkara perlu tak perlu itu urusan dia itu, ya kan? Nah, itu bukti pembelajaran. Jadi sedangkan orang yang baru lahir belajar, orang yang sudah mati pun belajar, maka kita pun harus hidup dalam belajar supaya amal kita, supaya ibadah kita kerjakan bukan karena emosi keberagamaan kita, tapi dikarenakan ilmu kita. Ada orang bertanya sama saya, mana lebih bagus, beribadah karena ilmu tapi tidak punya semangat, atau belajar atau beribadah pakai semangat tak berilmu? Saya bilang, belajarlah dengan semangat, beribadahlah dengan semangat, tapi itu lebih bagus. Jadi orang yang punya semangat saja tidak ada ilmu, logikanya hilang. Jadi Bapak Ibu, ini pun tak enak juga yang saya bilang nih, iya kan? Sekarang ini kan ada tren baru ya, saya bilang di Sumatera Utara, Medan atau Indonesia. Tren baru itu apa? Banyaknya sekarang masjid-masjid menyediakan makanan habis sholat Jumat. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Tren ini harus kita bungkus atau kita sempurnakan supaya yang datang tuh tidak salah niat, yang mengasih makan tuh tidak salah, karena innamal a'malu, yang dinilai Allah Ta'ala itu niat. Di mana kau hari Jumat? Masjid sana. Anak saya yang SMA tuh, dia jarang mau Jumat di rumah makan.
semalam, nanti di mana makan? Sana Pak, enak nasinya, nasi kotak tukar-tukar katanya. Ya itu anak saya. Tapi saya tidak bilang perbaiki niat. Oh iyalah, saya bilang begitu. Nah, artinya jangan sampai orang datang ke masjid itu karena mau makan. Kalau dia datang karena mau makan, adakah manfaatnya? Ada manfaatnya, dia dapat makan, tapi dia tidak dapat nilai ibadah. Nanti bapak-bapak baca hadis yang pertama kali tentang niat itu, kata Nabi, siapa yang berhijrah karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu. Siapa yang berhijrah karena perempuan, maka dia akan artinya apa yang dia niatkan itu yang dia peroleh. Jadi kalau dia datang ke masjid untuk mendapatkan makan, maka yang didapatkannya hanya kenyang, nilai ibadah tidak ada. Kemudian orang yang beribadah itu kita mohonkan kepada Allah agar niatnya betul-betul untuk berimpak atau bersedekah. Jangan pula nanti untuk memang ini Jumat keberapa? Jumat ketiga. Oh iyalah, yang enak itu Jumat kedua. Kalau kedua Pak Polan itu nasinya 2 lauknya. Jumat ketiga si Polan itu nasi bungkus. Jangan sampai begitu. Saya bukan mengkritik persoalan makan Jumat itu, tidak. Saya ingin mengatakan bahwa semangat beribadah itu harus kita balut dengan ilmunya mana? Semuanya kerjakan karena Allah, bukan juga karena sorga. Ada juga orang bilang gitu, mudah-mudahan apa yang kita, yang bagus itu yang dibilang tadi Tuan Guru kita nih. Mudah-mudahan beliau ini istiqomah bla 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 dan mendapat ridha Allah. Saya tidak sependapat kalau mengatakan mudah-mudahan bla 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 mendapat pahala dari Allah. Kalau pahala itu semacam ujrah. Kita tidak boleh berujrah, tidak boleh meminta sesuatu kepada Allah dalam bentuk apapun, karena kita minta adalah hanya ridhonya. Saya buat contoh begini. Saya tidak banyak yang kenal. Nanti saya ambil contoh dulu Pak Sandri, tapi tak tahu saya dia sekarang di mana, ya kan? Nah, Pak Sandri punya rumah, punya mobil. Nah, saya ditanya orang, mau kemana kau? Mau ke rumah Pak Sandri, saya bilang. Mengapai? Aku mau duduk di sofanya. Menurut saya itu salah adab. Yang beradab tuh, mau kemana kau? Mau ke rumah Pak Sandri, ngapai? Silaturahmi. Perkara nanti duduk di teras atau di ruang tamu itu adalah wewenangnya Pak Sandri. Mau ditaruhnya Ustadz, di teras agak panas, di dalam apalagi AC mati pula listrik. Jadi yuk di taman. Saya nggak tahu rumahnya apa nanti tidak, ya kan? Atau tahu salah itu Ustadz, di belakang aja ada kolam renang. Kadang-kadang yang kita niatkan mau duduk di sofanya, ternyata dia ingin sediakan lagi yang lebih empuk. Makanya jangan pernah mendahului keinginan terhadap yang orang miliki, tak boleh itu. Kalau begitu bagaimana? Datanglah ke situ silaturahmi. Perkara nanti dikasihnya duduk di mana, makan apa, mie itu dia. Kira-kira begitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau rajin kali ku tengok kau di akhir-akhir umurmu ini ke masjid, apalagi tidak dibuat. Awak ada pensiun, tak ada lagi kerja, mudah-mudahan sorga. Itu yang hemat saya yang tidak tepat. Kita bukan minta sorganya Allah. Maka nanti sorga yang mana? Sorga Jannatul Naim, sorga ini, sorga kan berlapis-lapis. Hemat saya, ini namanya orang yang terlampau mendahulukan keinginan, tapi membatasi gerak Allah. Sorga itu milik
Allah, maka kita jangan minta surganya, kita minta ridhonya. Makanya seluruh ibadah kita ujungnya itu lillahi, tidak ada lil surga. Ini salah satu cara orang beribadah yang ada ilmu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semangat ibadah teruskan, tapi sifat kebodohan terhadap ibadah tinggalkan dengan cara bagaimana? Belajar. Yang kedua yang kita muliakan dan kita takuti itu adalah orang yang berilmu agama tapi fasik. Tadi malam saya buka ini, apa ini definisi fasik? Apa itu munafik? Ternyata Bapak, lebih takut kita kepada orang fasik daripada munafik. Munafik ini kan lain di luar, lain di dalam. Di luarnya cantik betul, di dalamnya macam embacang. Embacang itu kan begitu kan. Wanginya begitu dipotong seratnya, ampun, kita sangkut di gigi lah, inilah itulah. Waduh. Nah, iya kan? Tapi ada juga orang yang suka itu, ya memang ada. Kalau tidak ada, tidak Allah buat, itu udah pasti tuh. Jadi orang munafik suka seperti itu. Oh, lidahnya paten bagus. Itulah dulu kata Nur Asia, kata Ahmad Baki, lagunya itu yang populer. Cuman saya tak pandai melakukannya. Menanam tebu di atas bibir, ya kan? Manis betul. Bayangkan Bapak itu tebu ditanam di atas bibirnya. Manislah, hatinya bersenabut. Tapi fasik itu rupanya adalah orang yang durhaka. Nanti Bapak Ibu boleh buka Al-Quran. Fasik ini berasal dulu sifatnya dari iblis. Ketika Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud, malaikat sujud, iblis tidak. Jadi fasik itu durhaka. Dia akui adanya Allah tapi dia durhaka. Nah, Al-Ghazali mengatakan fasik ini dua. Ada fasik yang keluar dari Islam, ini solusinya adalah syahadat. Ada fasik yang kedua itu durhaka kepada Allah. Ini gawatnya di mana Bapak? Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia tidak menerangkan itu tidak boleh. Tahu dia itu haram. Tahu dia haram. Tahu dia tidak boleh. Tapi dikatakannya tidak dibilangkannya yang itu. Padahal ulama itu adalah orang yang paling takut sama Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama itu kita artikan secara singkat saja. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu kan orang yang tahu. Jadi kalau orang yang tahu, Pak, kalau mau ke rumah Sianu, blok A mana? Oh, blok A itu bukan di sini, sana Pak. Blok A itu di sini. Tapi dibelokkannya ke sana. Karena kita tak tahu di mana blok A, mana blok B, mana blok C. Kita percaya kepada dia karena dia tinggal di situ. Pak, Bapak tinggal. Oh iya, saya orang komplek ini. Itu rumah saya. Blok A mana Pak? Oh, sana. Karena kita tidak tahu mana blok A, kita percaya dengan dia, dia tahu, akhirnya kita jadi apa? Sesat. Jadi sekarang kalau bertanya agama kemana? Ke insinyur teknik kah, atau ke IT kah, kemana? Ke ahli agama. Nah, kalau ahli agama tuh udah taunya dia itu haram, ini macam mana ini Pak hukumnya ini? Itu haram memang, tapi ya kalau kira-kira ya kaul itu katanya gitu. Nah, itu yang gawat tuh. Nah, itu yang gawat tuh. Ini bukan dia bilang boleh, kaul itu katanya begitu kan. Nah, atau yang paling parah dibalikkan itu dulu haram, sekarang tidak lagi. Nah, ini yang kita khawatiri. Nah, jadi saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah membaca hadis itu, saya buka lembaran berikutnya. Ternyata kata Nabi, nanti suatu ketika di akhir zaman banyak ulama yang tak lagi dipedulikan cakapnya. Takut juga lah saya nih. Saya tidak ulama, tapi ada sikit-sikit ilmu. Nah,
Sekarang ini kan yang paling berat itu mengatakan yang benar. Berat kali Bapak. Takut betul kita. Takut betul. Ya kan? Sekarang ini kalau orang bertanya, apakah sorga itu hanya untuk orang Islam? Apa jawaban kita? Hah? Kalau orang yang tegas-tegas, sorga itu milik Allah dan itu hanya untuk orang Islam. Itu tegas berani itu. Tapi ada orang yang pandai membahasakannya. Ya, sorga itu kan bisa untuk orang Islam, bisa juga tidak untuk orang Islam, tergantung sorganya yang mana katanya. Nah, ya kan? Dia takut juga, dia bilang sorga itu. Nah, apakah agama Islam itu yang paling benar? Oh iya, dalilnya innad dinna indallah Islam, tidak ada lagi agama kecuali Islam, itu sisi Allah. Jadi bagaimana agama lain? Ya agama lain ya dia itu, katanya gitu. Benar ya, benar juga, tapi menurut dia katanya. Kalau kita ini kan tak lagi berat Bapak memahamkan itu. Tapi kalau anak-anak yang kecil-kecil nih, apalagi sekolah kita ini sekarang sebentar ini kalau tidak luring ini semester ini tahun ini sekolah, maka nanti akan ada anak SMP tamatan SMP daring atau tamatan SMP Covid. Di mana kau sekolah? SMP mana? SMP di mana sekolahnya? Entah katanya. Guru kau ada siapa? Kadang-kadang samar-samar ku tengok di laptop tuh ibu tuh. Apa nama sekolah kau? Covid katanya. Nah, ini kalau tidak masuk semester 3 tahun, SMP tamat 3 tahun. Sedangkan bertatap muka langsung sama guru, kadang-kadang dibilang guru A, kita bilang A kuadrat atau A minus, apalagi tak nampak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hampir 1 jam. Kita sekarang ini lama kali subuh, ya kan? Jadi Bapak terakhir, habis saya baca tentang itu, saya buka lagi lembarannya. Ternyata Nabi juga bilang, nanti suatu ketika kamu akan menghadapi cepatnya perubahan waktu. Saya pun bilang, aduh cepat kali pun, aduh belum siap ini sudah masuk ini. Ternyata Nabi sudah prediksi itu. Kata Nabi di akhir hadis itu, kalau sudah sampai nanti seperti itu, ada ahli ibadah yang bodoh, ada ulama yang fasik, kemudian banyak ulama tak dengar cakapnya, waktu pun orang sudah mengeluh cepat kali, itu pertanda sudah dekat hari kiamat. Terima kasih kepada Allah, saya berserah diri, kepada semua minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar kami bisa melaksanakan segala yang Kau suruh. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami bisa meninggalkan segala yang Kau larang. Ya Allah, niat kami terkadang baik karenamu, tapi berbolak-balik dikarenakan keadaan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, balik dan tetapkan hati kami untukmu dan karenamu ya Allah. Tolong ya Rahman ya Karim, karena kami sadar niat itu adalah innamal a'malu binniyat, sebagaimana sabda nabimu, jangan gara-gara niat kami seluruh ibadah kami berantakan ya Rahman. Ya Allah, jadikan kami orang yang ahli ibadah tapi kami tahu apa yang kami ibadahi. Jadikan para orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ulama memberikan penerangan yang sesungguhnya kepada kami. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Rahman. Pada hari ini hadir seorang hambamu yang baru masuk Islam. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan dia keteguhan, kekuatan, keimanan, keistiqamahan, dan mudahkan dia untuk mempelajari, memahami agama ini sehingga dia ridha dengan Islam ini sebagaimana ridhonya Engkau menjadikan dia Islam. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.